Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Gimana kabar adik-adik minggu ini? Kakak yakin adik-adik sukacita terus ya. Nah, sebelum kita yel-yel, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita tutup mata dan lipat tangannya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk tenang dan juga ajar kami Tuhan bisa memuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita bangkit berdiri dulu adik-adik. Biar kita semangat. Kita mau yel-yel dulu nih. 1, 2, 3. NDC Kids, praise the Lord. Nah, sekali lagi adik-adik, NDC Kids, praise the Lord. Nah, adik-adik semangat semua ya. Setelah ini kita mau nyanyi-nyanyi nih. Yuk. Mari memuji nama Tuhan adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Ikutin gerakan kakak ya. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. He is higher than the skyscraper. He is deeper than the submarine. He is wider than the universe and beyond my wildest dream. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. He's higher than the skyscraper. He's deeper than the submarine. He's wider than the universe and beyond my wildest dream. And He's known me and He loves me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God and He holds us in His hand. 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 Yeay! Wah, kakak lihat adik-adik bersemangat banget ya. Nah, kita mau tenangkan pikiran kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan dengan lagu berikut ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rahel di sini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tanganmu, tutup matamu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami dengan penuh konsentrasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Adik-adik, tahu nggak Kak Rahel lagi ngapain? Kak Rahel tuh dari pagi banget adik-adik sedang menyapu adik-adik. Kak Rahel sedang kerja bakti di sekolah membersihkan halaman. Sapu, aduh banyak banget sih sampahnya. Ada daun, ada ranting,
Padahal Karel sudah dari pagi loh. Aduh. Sapu. Wah. Udah deh, Karel udahan dulu sapunya. Sudah selesai, sudah beres semua. Sekarang Karel mau pindahkan kantong sampah ini ya adik-adik. Berat banget adik-adik ternyata. Aduh Karel nggak kuat angkat kantong sampah ini adik-adik. Kalau angkat kantong sampah yang berat seperti ini, Karahel tiba-tiba teringat dengan teman Karahel yang kuat banget, Kak Sony si kekar. Adik-adik, kuat banget kan ya Kak Sony? Tapi tidak hanya kuat loh adik-adik, Kak Sony itu jago banget matematika. Ya, selain hebat, kuat, Kak Sony juga ternyata pintar matematika ya adik-adik. Apakah ada adik-adik di rumah yang juga pintar matematika? Wah, Kak Rahel lihat ada yang angkat tangan. Nah, adik-adik, kalau seseorang itu kuat dan juga pintar, maka orang itu akan terlihat hebat dan berkuasa ya adik-adik. Adik-adik, mau jadi seperti Kak Sony? Tunggu dulu adik-adik. Adik-adik tahu nggak Kak Rahel kenal seseorang yang lebih hebat, lebih berkuasa daripada Kak Sony? Siapakah dia? Ya, betul. Yesus Tuhan kita. Daripada penasaran, yuk sama-sama kita dengarkan ceritanya. Nah adik-adik ingat gak waktu Tuhan meminta bangsa Israel membuat kemah suci, tempat di mana orang Israel beribadah kepada Tuhan. Adik-adik ingat? Nah, Tuhan tidak hanya meminta orang Israel membuat kemah suci, tetapi Tuhan juga meminta mereka untuk membuat perabotan yang ada di dalamnya dan juga tabut perjanjian. Adik-adik tahu nggak tabut perjanjian itu apa? Nah, tabut perjanjian adalah sebuah kotak kayu khusus yang dilapisi emas dan di dalamnya juga diletakkan 10 perintah Allah, tongkat Harun dan juga 1 kendi mana. Nah, itu semua untuk mengingatkan bangsa Israel kepada Tuhan, kepada kekudusan Tuhan dan juga kepada kuasa Tuhan. Nah, tabut perjanjian juga adik-adik merupakan lambang kehadiran Tuhan Allah di tengah-tengah orang Israel. Nah adik-adik, sewaktu masa hakim-hakim, orang Israel berperang melawan orang Filistin. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Orang Israel mengalami kekalahan. Tuhan tidak memberikan kemenangan kepada orang Israel. Kenapa hal ini terjadi? Nah, hal ini terjadi karena sebagian dari orang Israel tidak menyembah Tuhan dan tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan pelajaran kepada orang Israel dengan tidak memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, kemudian adik-adik tahu orang Israel melakukan sesuatu yang menurut mereka bisa membawa kemenangan. Israel misuses the ark. 1 Samuel 4-7. The Philistines were Israel's strongest enemies during the days of Samuel, Israel's last judge. One day the Philistine army fought the Israelites and killed 4,000 Israelite soldiers. When Israel's army returned, their leaders wondered, why did the Lord let the Philistines beat our army? Instead of praying to God for help, they decided to take the Ark of the Covenant with them into the next battle. They thought the Ark would save them from defeat.
The Ark of the Covenant was the special altar where God met with his people. But the Ark was not a good luck charm. The Israelites needed to learn to trust God himself and not the symbol of God. The two sons of Eli, the high priest, took the ark to the battlefront. When the people saw the ark, they gave such a great shout that the Philistines heard them. When the Philistines learned about the ark, they were afraid. They had heard about the problems God had brought on the Egyptians. Because they were afraid, the Philistines fought even harder. This time they killed 30,000 Israelites, including Eli's two sons, and they captured the Ark of the Covenant from Israel. Ya adik-adik, ini adalah sebuah kesalahan ya. Mereka bukannya percaya kepada Tuhan, orang Israel malah berpikir asal ada tabut, hal ini dapat membawa mereka kepada kemenangan. Padahal kan tabut perjanjian hanyalah sebuah simbol dari keberadaan Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Lalu apa yang terjadi Kak Putri? Nah adik-adik, selain mengalami kekalahan, orang Israel juga mengalami hal yang menyedihkan. Orang Filistin berhasil merebut tabut perjanjian dari tangan orang Israel. Tetapi adik-adik, jangan sedih dulu. Tuhan tetap menunjukkan kuasanya kepada mereka. Nah, orang Filistin adik-adik meletakkan tabut perjanjian di dalam kuil dewa orang Filistin, yaitu dewa Dagon. Ketika mereka datang dan masuk ke dalam kuil tersebut, mereka menemukan adik-adik patung Dagon tersebut sudah terkelungkup di depan tabut perjanjian. Akhirnya mereka mengambil kembali patung tersebut dan meletakkannya di tempat semula. Nah, keesokan harinya hal itu terjadi lagi adik-adik. Ketika mereka datang dan masuk ke dalam kuil tersebut, mereka kembali menemukan hal yang sama. Patung tersebut sudah jatuh di depan tabut perjanjian dan juga kepala serta tangan dari patung tersebut sudah terpenggal dan terlempar di depan ambang pintu. Nah, selain itu adik-adik, di mana tabut perjanjian ini dibawa di kota Filistin, hal itu membawa penyakit bagi orang Filistin. Orang Filistin menjadi sangat takut. Mereka takut Tuhan orang Israel akan menghukum mereka lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikan tabut perjanjian tersebut dan juga membawa hadiah emas sebagai bentuk penyesalan mereka karena sudah merebut tabut perjanjian dari tangan orang Israel. Wah, adik-adik sudah dengar ya kisahnya tadi bagaimana Tuhan kita itu sangat luar biasa. Tidak hanya kuat, nggak juga cukup pinter, tapi sangat-sangat hebat dan luar biasa. Adik-adik coba bayangkan bagaimana perasaan orang Filistin ketika mereka melihat dewa mereka patungnya jatuh, terus patah di depan tabut perjanjian. Itu tandanya Tuhan kita sangat hebat. Nggak bisa diremehkan begitu saja. Nah, adik-adik, kalau kita mengalami kesulitan, ada masalah, ada sakit, atau kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang sangat hebat. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada di dunia ini Tuhan yang seperti Dia. Tuhan kita berkuasa adik-adik. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan teman kita berikut ini. Nama saya Kailin. Kita mau ayat hafalannya 1-6 ayat 20a. Siapakah yang tak berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Wah, puji Tuhan, kita udah selesai nih edisi Kids at Home-nya. Nah, adik-adik bisa langsung join semua grup adik masing-masing ya. Wah, kakak dengar ada adik-adik atau mama-mama yang nggak tahu nih semua grup itu apa. Nah, semua grup itu adalah kelas pemuritan online untuk anak-anak baby sampai 6 SD. Nah, di sini adik-adik bisa sharing dan juga mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak yang di sini. Nah, kalau adik-adik masih penasaran, kita nonton video berikut ini ya. Selamat pagi semuanya. Password of the week kita kali ini adalah yuk, bisa yuk.
Coba semuanya ikutin, coba di-unmute. Coba. Password of the week kita kali ini adalah Yuk. Iya. Good. Nah, kayak gitu adik-adik, si Bapak Ehud ini tetap diberkati sama Tuhan, tetap dijadiin good sama Tuhan. Begitu juga sama kita, walaupun kita ngerasa kita biasa-biasa aja, tapi adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus itu bakal bikin kita jadi anak good boy, good girl loh. Oke, terima kasih Kak. Oke adik-adik, siapa yang sudah siapkan aktivitas? Nih, kakak siapkan aktivitas kakak. Tuhan memakai kelemahan atau keunikan yang ada di Bapak Ehud untuk sebuah kemenangan. Kita ngerasa, kita ngerasa ada kelemahan seperti ini. Tapi Tuhan bisa pakai kelemahan kita untuk mengalahkan dan melakukan suatu perkara yang luar biasa. Bahwa Ehud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Tuhan sayang sama Ehud, sehingga Tuhan pakai Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Moab. Oke, thank you teman-teman, happy Sunday. Oke, thank you, God bless. Wah, seru ya adik-adik. Nah, buat adik-adik yang belum join small group, adik-adik bisa minta papa atau mama untuk mendaftarkan adik-adik di link berikut ini atau nomor WhatsApp berikut ini ya. Nah, kakak mau ingatkan untuk papa atau mama yang mempunyai anak berusia baby sampai TKB dapat mengunduh aktivitas di NDC app. Dan juga buat papa dan mama yang mempunyai anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD dapat mengunduh bahan diskusi di NDC app. Bahan ini semua ada di Parenting 101. Nah, ibadah kali ini sudah selesai nih. Nah, sebelum kita akhiri, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa selalu setia dan taat kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bye-bye, God bless you. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.